Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, kembali saya akan menanggapi Gracia Pelo dalam videonya yang mengangkat topik Al-Qur'an bukan kitab sejarah dengan mengambil dalih ayat Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 157. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama. Mengenai Esa Raflesha, nanti saya akan tanggapi postinganmu khusus ya. Kali ini saya tidak membahas tentang perbedaan kisah, tetapi membahas seperti yang ditulis di dalam buku ini. Muhammad Ahmad Khalafullah menulis dalam bukunya, ingat ya, dia orang Arab Mesir. Dia kuliah di Al-Azhar Kairo. Ini doktor teologi. Dia mencatat di dalam Al-Quran ada banyak kisah-kisah yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah. Contoh, kisah nubuatan Nabi yang umi, maksudnya Muhammad, di dalam surah Al-A'raf. Saya bacakan ya, pada halaman 47 ke 6, kisah Al-Quran sering menceritakan kejadian-kejadian yang tidak pernah terjadi. Hal ini bisa dilihat dalam firman Allah, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi, yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil. Surah Al-A'raf 157. Kisah ini menceritakan kisah Musa ketika memilih 70 orang yang akan dimintakan ampunan kepada Allah. Muhammad bilang apa? Ini kisah yang tidak mungkin. Karena setting ceritanya adalah kejadian di zaman Musa. Akan lebih bagus kalau kita lihat teks Al-Qur'annya. Berhala anak lembu dari emas yang dapat berbicara dan menyembahnya. Kita membaca langsung mulai ayat 148 saja ya. Dan kaum Musa setelah kepergian Musa ke Gunung Tur membuat dari perhiasan-perhiasan emas mereka anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa anak lembu itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sesembahan dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Kita lihat ayat 156. Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertaubat kepada engkau. Ini masih narasi doanya Musa. Di ayat 156 yang berikutnya, katakanlah 156b, baru ini jawaban firman Allah kepada Musa. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka aku akan tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Ini jawaban Tuhan kepada Musa yang berdoa tadi. Jadi ada semacam kayak dialog. Sekarang kita lihat ayat 157. Yaitu orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi. Nah, ini masalah. Tuhan ngomong kepada Musa di Jazirah Sinai di saat penyembahan berhala anak lembu emas yang bisa ngomong. Tuhan ngomong sama Musa, orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi. Siapa Nabi yang umi? Muhammad. Yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil. Saya ulangi. Yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka.
mereka, dan seterusnya. Ayat 157 ini oleh Muhammad Ahmad Khalafullah dianggap sebagai ayat yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah. Bagaimana mungkin Tuhan bercakap-cakap dengan Musa di tahun 1500 sebelum Masehi bahwa ada nama nabi, rasul, nabi yang ummi yang tercatat namanya di dalam Taurat dan Injil di sisi mereka. Jadi saat itu Taurat dan Injil sudah ada di sisi Bani Israel. Pertanyaan saya setelah saya baca tulisannya Muhammad Ahmad Khalafullah, benar juga. Injil macam apa yang sudah ada di zaman Musa? Injil apa? Setelah melihat videonya dari ayat-ayat tersebut yang dikutip, Gracia mempermasalahkan dengan referensi buku dari Muhammad Ahmad Khalafullah adalah seorang pemikir Mesir yang berasal dari Sudan. Lahir pada tahun 1916 dan wafat pada tahun 1988. Ia merupakan salah satu sarjana muslim yang memiliki interest dalam mengkaji diskursus keilmuan Islam, khususnya pada bidang Al-Qasas Al-Qur'ani atau kisah-kisah Al-Quran. Di sini saya tidak akan membedah buku Ahmad Khalafullah dan tidak akan mengkritik, walaupun buku tersebut banyak mendapat kritikan, salah satunya dari Sunan Ampel, karena pada pandangannya terhadap Al-Quran ditafsirkan berdasarkan sastra, tetapi melupakan atau tidak memakai metode ilmu dalam pemahaman dan penafsiran Al-Quran yang sebenarnya. Poin penting dalam penjelasan saya adalah menjawab kekeliruan dalam menafsirkan ayat Al-Quran yang disodorkan Gracia atas referensi buku Ahmad Khalafullah dalam mempermasalahkan surat Al-A'raf. Kurang lebihnya gini maksud Gracia. Bagaimana mungkin Allah berbicara dengan Musa di tahun 1500 Masehi tentang Rasul, Nabi yang ummi atau Muhammad yang sudah ditulis dalam Taurat dan Injil, sedangkan Injil belum ada di zaman Musa. Yang ada di zaman Musa kan baru Taurat, dan Musa belum mengenal Injil. Jadi Al-A'raf ayat 157 ini tidak pernah ada dalam kisah sejarah, atau dalam bahasa akademisnya biasa disebut dengan anakronisme. Apa sih anakronisme itu? Anakronisme adalah ketidaksesuaian kronologis dalam suatu karya, khususnya penempatan seseorang, peristiwa, benda, atau adat istiadat yang tidak sesuai dengan latar waktunya. Misalnya begini, Patih Gajah Mada dari kerajaan Majapahit dalam lawatan ke kerajaan lain selalu memakai jam Rolex. Nah, ini yang disebut dengan anakronisme, karena jam Rolex baru dibuat sekitar tahun 1953 dan Patih Gajah Mada hidup di zaman sebelumnya. Makanya Gracia menganggap bahwa surah Al-A'raf ayat 157 itu sebuah anakronisme karena kisah tersebut keliru dan tidak pernah ada. Baik, mari kita bahas ketidakpahaman Gracia di sini. Saya ambil dari surah Al-A'raf ayat 155 sampai 158 saja, biar tidak terlalu panjang. Nah, sahabat Uhuwah bisa baca lengkap ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Saya cuma mengutip ayat yang dipermasalahkan Gracia. Al-A'raf ayat 156 158 yang berbunyi, "Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh kami kembali atau bertobat kepada Engkau." Allah berfirman, "Siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami." Ayat 157, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi atau tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar,
dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya atau Al-Quran, mereka itulah orang-orang beruntung. Ayat 158, katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya atau kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia, supaya kamu mendapat petunjuk. Nah, di ayat 156 Allah berfirman kepada Musa yang berbunyi, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Nah coba perhatikan tanda kutip dalam terjemahan di ayat 156 sampai berhenti di mana. Nah, kesalahan Gracia adalah ayat 156 dan 157 itu disambung. Jadi Gracia mengira ayat 157 Allah masih berbicara dengan Musa. Sepertinya Gracia tidak melihat tanda baca atau tanda petik berakhir di mana. Makanya di ayat 158 Allah memerintahkan kepada Muhammad SAW untuk menyampaikan penjelasannya di ayat sebelumnya, yakni ayat 157 dengan awal kalimat katakanlah. Jadi sangat keliru kalau Gracia menyambung ayat 156 dengan 157 tanpa melihat tanda petik berakhir di mana, yang berarti berakhirnya ucapan Allah kepada Musa. Apakah Anda masih mau katakan kisah tersebut tidak pernah ada? Sangat kelihatan ketidakpahaman Gracia dalam memahami konteks ayat Al-Quran, dan ini adalah keteledoran untuk kesekian kalinya ketika Anda nekat membahas dan mengkritik Al-Quran bermodal buku referensi dan langsung menelan mentah-mentah. Sengaja saya tidak menjelaskan metode membaca Al-Quran ke Gracia agar dia lebih rajin belajar ilmu-ilmu cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Karena dia terbiasa dengan terjemahan, maka cukuplah jawaban dengan memakai terjemahan dulu. Sekali lagi saya ingatkan kepada Gracia, belajar metode pemahaman atau penafsiran Al-Quran jangan hanya dari buku referensi yang hanya menilai dari sudut pandang penulis dan mengabaikan metode ilmu Al-Quran yang sebenarnya. Nyari guru yang bener lah biar nggak sesat lebih jauh lagi. Tidak bisa memahami Al-Quran jika bermodal hanya terjemahan, atau maunya pintar secara instan kayak Indomie aja. Makanya santri di pondok pesantren itu sampai memakan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari Al-Quran dan hadis. Sekarang mari kita counter balik anakronisme dalam kitab mereka. Ini ada di Kejadian 12 ayat 14-20 yang berbunyi, sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik, dan ketika penggawa-penggawa Fir'aun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Fir'aun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Fir'aun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Fir'aun. Demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai, istri Abram itu. Lalu Fir'aun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Fir'aun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi, bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya.
Nah, setelah melihat ayat-ayat dalam kitab Kejadian 12, maka timbul pertanyaan. Musa hidup sekitar abad ke-15 sebelum Masehi. Abraham hidup sekitar 450 tahun sebelumnya. Istilah Fir'aun atau Paro baru ada pada abad ke-15 sebelum Masehi, zaman Musa. Istilah Paro belum ada di zaman Abraham. Inilah contoh kasus anakronisme yang tidak sesuai dengan fakta sejarah, the real anakronisme dalam Bible. Kenapa Gracia melupakan kasus ini dalam kitabnya atau sengaja dilewatkan? Hanya dua alternatif yang bisa dipungut oleh Gracia untuk membela habis-habisan anakronisme dalam kasus ini. Pertama, mengakui bahwa penulisan Bible sangat tidak ilmiah. Yang kedua, mengakui bahwa penulis Bible tidak paham sejarah. Nah, nasihat kali ini, tahu tempe adalah makanan yang enak untuk hidup sehat, dan tahu diri adalah cara sehat untuk hidup yang enak. Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.